Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Sistem Operasi pada hari ini, hari Jumat, tanggal 20 November 2020. Pada malam hari ini, kita bertemu untuk Sistem Operasi kelas malam gelombang yang ketiga. Untuk malam ini kita masuk pada pertemuan yang ke-6. Nah, pada pertemuan yang ke-6 ini saya akan memberikan semacam tes yang disebut dengan responsi, di mana untuk responsi ini memang tidak diinformasikan dulu sebelumnya. Jadi merupakan tes kecil yang merupakan gabungan dari beberapa bab. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk pada soal responsi untuk malam hari ini. Adapun bahan materi yang nanti akan dipergunakan di dalam mengerjakan soal responsi, ya, menjawab soal-soalnya, meliputi dari materi yang pertama yaitu pengantar sistem operasi. Kemudian yang kedua, perkembangan sistem operasi. Yang ketiga, struktur sistem operasi. Yang keempat, komponen sistem operasi. Dan yang kelima adalah hardware. Adapun untuk bahan-bahan tadi sudah selalu saya share setiap selesai kuliah melalui WA group ya, terutama ya. Jadi di sini nanti kalau yang memang belum pernah dapat atau memang ada yang hilang, boleh nanti minta untuk di-share kembali Japri atau WA langsung seperti itu. Nah, kemudian untuk jenis soalnya sendiri ini ada dua. Yang pertama adalah multiple choice, yaitu pilihan. Ini kurang lebih ada 10 soal. Di mana untuk yang multiple choice ini nanti Anda cukup menuliskan hurufnya saja. Misalkan nomor 1A, nomor 2C, nomor 3D, dan seterusnya. Nah, kemudian untuk yang nomor 2 ini adalah jenis IC. Ya, jadi untuk IC ini Anda cukup menjawab dalam bentuk uraian dari pertanyaan yang diberikan. Untuk yang jenis IC ini kurang lebih ada 2 soal. Nah, jadi total semua soal ada 12. 10 soal untuk multiple choice dan 2 soal untuk tipe IC. Perhatikan ya, jadi ada 2 itu. Nah, kemudian nanti menjawabnya itu di kolom komentar YouTube channel seperti biasa. Anda kan sudah terbiasa menjawab kuis ya. Nah, kali ini untuk menjawab responsinya itu lokasinya juga sama, letakkan pada kolom komentar YouTube channel. Jadi yang bagian atas itu multiple choice dulu, 10 soal, hurufnya saja yang benar ya menurut Anda. Nanti yang nomor 2 itu adalah untuk tipe jawaban yang soal isi. Begitu ya, jadi saya ulangi sekali lagi, Anda menjawabnya pada kolom komentar YouTube channel. Untuk soal ini nanti akan saya share sendiri di WA group, jadi tidak usah khawatir seandainya nanti Anda ingin mendapatkan secara tersendiri bentuk soalnya seperti apa. Nah, untuk batas waktu mengerjakan soal, ini saya edit sedikit, saya sesuaikan dengan hari ini ya, karena ini PPT-nya juga sama. Oke, jadi di sini batas waktu untuk mengerjakan soal ya, karena ini responsi hanya dilaksanakan pada hari ini saja, maka selesai adalah hari ini ya, hari Jumat tanggal 20 November 2020. Batas waktunya itu sampai pukul 9 ya. Bagi mahasiswa atau mahasiswi yang tidak bisa mengumpulkan tugas atau responsi ini karena terkendala sesuatu dan lain hal, harap menghubungi dosen pengampu.
Ya, jadi sekali lagi mungkin karena ada yang masih bekerja, biasanya baru bisa mengerjakan itu malam, tidak masalah. Yang penting Anda konfirmasi terlebih dahulu. Karena nanti akan dilihat batas pengumpulannya, jika lewat dari pukul 21 maka tidak akan diproses atau dinilai. Seperti itu ya. Ini untuk batas waktu mengerjakan soal responsi. Oke, ini tadi adalah petunjuk untuk mengerjakan soal. Untuk selanjutnya kita langsung masuk ke soal untuk responsi pada malam hari ini. Perhatikan petunjuk untuk ini ya, petunjuk untuk mengerjakan soal. Jadi diperhatikan betul di sini. Untuk yang pertama, jawaban diketik di kolom komentar YouTube channel. Tadi sudah saya infokan di depan. Kemudian yang kedua, soal terdiri dari dua jenis, yaitu multiple choice dan essay. Yang ketiga, untuk jawaban soal essay dijawab secara singkat saja, tidak usah diuraikan. Nah, sudah diinformasikan pada petunjuk untuk mengerjakan soal. Nah, sekarang kita akan lihat untuk soal A. Saya bacakan untuk soalnya. Yang pertama, inti dari sistem operasi yang berfungsi sebagai pengelola dari hardware dan manajemen adalah A. File Manager, B. Kernel, C. System Manager, dan D. Application Manager. Yang kedua, proses booting yang dilakukan jika komputer dalam keadaan hidup, yaitu dengan cara menekan tombol reset atau merestart disebut A. Full boot, B. Warm boot, C. Crash boot, D. Hang boot. Yang ketiga, di bawah ini yang tidak termasuk dalam perangkat lunak aplikasi adalah A. Office, B. Multimedia, C. Windows, dan D. Browser. Yang keempat, BIOS singkatan dari A. Basic Internal Output Service, B. Basic Input Output Service, C. Basic Input-Output System, dan D. Basic Internal Output System. Yang kelima, fungsi sistem operasi A. Mengatur operasi perangkat lunak, B. Mengatur semua operasi dari seluruh perangkat keras, C. Mengatur perangkat lunak dan perangkat keras komputer, D. Mengatur sistem operasi komputer. Yang keenam, hardware yang merupakan unit penyimpan adalah A. CPU, B. Printer, C. Hard disk, dan D. CD-ROM drive. Yang ketujuh, secara umum CPU terdiri dari A. Control unit, ALU dan keyboard, B. ROM dan RAM, C. Control unit, ALU, dan register, D. Control unit, ALU, dan memory storage. 8. Sistem operasi adalah A. Penghubung software dan hardware, B. Penghubung user dan software, C. Penghubung firmware, hardware, dan software, D. Penghubung user dan hardware. 9. Berikut ciri khas sistem operasi generasi ketiga, kecuali A. Multi-user, B. Multi-program, C. Spooling, dan D. Networking. Terakhir, nomor 10. Menurut Tannenbaum dan Whitehall, dalam struktur sistem operasi, sistem terlapis terdiri dari berapa lapisan? A5, B6, C7, dan D4. Nah, silahkan dari 10
soal ini Anda pilih jawaban salah satu yang paling benar, kemudian cukup ditulis hurufnya saja. Jadi tidak usah misalkan nomor 10 itu jawabannya ya, misalkan D4, begitu tidak usah, Anda langsung jawab saja D seperti itu. Ya, jadi tidak usah isiannya. Baiklah, sekarang kita masuk pada soal yang B, yaitu soal yang kedua atau tipe yang kedua. Di sini diminta untuk yang pertama, sebutkan komponen dari sistem operasi. Nah, silahkan nanti dilihat lagi PPT yang membahas tentang komponen sistem operasi. Kemudian yang kedua, sebutkan ciri-ciri sistem operasi generasi yang ketiga. Nah, silahkan nanti dilihat lagi, ini masuk pada pembahasan PPT materi yang mana, yang membahas tentang generasi sistem operasi. Nah, itu adalah soal yang harus Anda kerjakan untuk responsi pada malam hari ini. Silahkan dikerjakan dengan baik, teliti, tidak usah terburu-buru, toh waktunya juga cukup panjang dan sifatnya juga boleh open book ya, karena Anda mengerjakan secara online. Ya, kira-kira itu saja yang untuk penjelasan mengenai pelaksanaan responsi pada malam hari ini. Nah, mungkin yang perlu ditekankan sekali lagi di sini bahwa yang paling penting itu selalu Anda perhatikan persiapan untuk mengerjakan responsi. Anda harus membuka atau menyediakan semua PPT atau materi yang merupakan bahan untuk materi soal. Sekali lagi, materi itu dari mulai pengantar, kemudian perkembangan sistem operasi, struktur sistem operasi, komponen sistem operasi, sampai dengan hardware. Nah, nanti setelah Anda menyiapkan bahan materi tersebut, silakan Anda mulai lihat pada jenis soal yang harus dikerjakan. Ya, jadi dilihat sekali lagi apakah soalnya dengan jawaban saya sudah pas atau belum. Jangan sampai soalnya 10 Anda menjawabnya 15 atau soalnya 10 Anda menjawabnya 7 ya. Kemudian untuk isinya tadi sudah diinfokan, dijawab saja secara singkat, tidak usah terlalu panjang. Mengingat ini tempatnya juga di kolom komentar YouTube channel. Nah, selalu baca petunjuk untuk mengerjakan soal, karena sampai sejauh ini saya masih melihat begitu banyak mahasiswa-mahasiswi yang kadang tidak melihat petunjuk teknis untuk mengerjakan soal. Langsung melihat poinnya ya, dan ini bisa berdampak fatal. Jadi Anda perhatikan untuk responsi kali ini harus dikerjakan, harus selesai pada malam ini. Jamnya sampai jam 9. Seandainya ada mahasiswa atau mahasiswi yang tidak bisa mengumpulkan karena terkendala oleh satu dan lain hal, harap untuk menghubungi dosen pengampu. Ya, sehingga kita sama-sama memiliki komunikasi yang baik, sehingga nanti jika ada kendala di salah satu pihak itu bisa diselesaikan. Ingat sekali lagi bahwa untuk soal responsi ya, ini mulai dari soal nomor 1, kemudian soal nomor 2, soal nomor 3, soal nomor 4, 5 sampai dengan nomor 10 itu harus Anda baca dengan benar sebelum terburu-buru untuk menjawab. Ingat, menjawabnya hanya dituliskan hurufnya saja, tidak perlu isiannya juga. Kecuali ketika Anda menjawab soal yang berbentuk IC ya. Karena sekali lagi kalau untuk yang IC di sini memang harus memperhatikan pertanyaannya. Jangan sampai jawaban dengan pertanyaan itu tidak sinkron. Sekali lagi, jawaban diletakkan pada kolom komentar YouTube channel.
Jangan sampai keliru ya. Oke, kira-kira itu saja yang bisa saya berikan untuk petunjuk teknis mengerjakan soal responsi pada malam hari ini. Sekali lagi selamat mengerjakan, tidak usah terburu-buru. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.